jenis fluidanya. VBF adalah volume benda yang tercelup ke dalam suatu fluidanya. Lalu G adalah percepatan gravitasi. Dalam hukum Archimedes ini ada 3 keadaan benda. Jadi benda dapat tenggelam, atau benda dapat melayang, dan yang ketiga benda dapat terapung. Di sini yang nomor 1 dan 2 itu adalah benda mengapung. Lalu yang ketiga benda melayang, dan yang keempat benda tenggelam. Di sini kalau bendanya terapung, gaya berat benda itu kurang dari gaya ke atasnya, FA-nya. Sehingga gaya ke atasnya lebih besar dari gaya berat bendanya dan menyebabkan benda terapung ke atas. Lalu volume benda yang tercelup itu kurang dari volume benda seluruhnya. Rho B adalah massa jenis benda kurang dari massa jenis fluidanya. Keadaan yang kedua ada melayang, yang nomor 3. Di mana gaya berat bendanya sama dengan gaya ke atas. Jadi dia ada di tengah-tengah. W sama dengan FA. Volume benda yang tercelup juga sama dengan volume benda. Di sini volume benda yang tercelup itu seluruhnya. Artinya sama dengan volume benda seluruhnya. Lalu massa jenis bendanya juga sama dengan massa jenis fluidanya. Yang ketiga adalah tenggelam. Keadaan apabila balok tenggelam yaitu gaya berat benda lebih dari gaya ke atasnya, sehingga benda tidak mengalami gaya ke atas. Lalu volume benda yang tercelup juga sama dengan volume benda seluruhnya. Karena yang tercelup ke dalam air itu adalah seluruh volumenya, maka dia sama dengan volume bendanya. Yang ketiga, Rho B, massa jenis benda lebih dari massa jenis fluidanya. Atau ini ada rumus massa jenis benda yang terapung dapat dihitung dengan Rho B sama dengan Rho F dikali volume benda yang tercelup per volume benda. Untuk penerapannya sendiri ada hidrometer, lalu ada balon udara, kapal laut, dan kapal selam. Lalu ada tegangan permukaan dan kapilaritas. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Contohnya itu misalnya kalau kita menaruh silet di atas permukaan air, itu silet akan seolah-olah mengapung. Sebenarnya itu bukan proses dari benda terapung, tetapi adalah tegangan permukaan. Jadi permukaan airnya itu seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Contohnya lagi kalau misalnya kita lihat serangga di atas permukaan air, itu juga termasuk contoh dari tegangan permukaan. Lalu ada kapilaritas. Di sini kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Contohnya kalau misalnya pada tumbuhan itu saat kita menyiram tanaman, itu air yang kita siram atau zat-zat lainnya itu akan diserap oleh akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu merupakan gejala kapilaritas. Atau kalau misalnya pada kompor minyak itu sumbu yang ada di dalam kompornya itu akan terjadi gejala kapilaritas yang akan menyerap minyaknya ke kompornya. Selanjutnya ada fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Di sini di fluida dinamis itu ada debit. Debit adalah volume dibagi waktu, atau dapat juga
dirumuskan sebagai luas penampang dikali kecepatan aliran. Sehingga persamaan debitnya itu adalah volume per waktu V per T sama dengan A dikali V kecil. V kecilnya itu adalah kecepatan aliran. Lalu ada persamaan kontinuitas di fluida dinamis. Di sini menyatakan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan massa yang sama. Kalau massanya sama, artinya debitnya juga sama. Maksudnya itu maksud dari persamaan kontinuitas itu seperti ini. Misalnya ada suatu pipa yang luas permukaannya berbeda-beda. Ini ada luas permukaan 1, A1, lalu ada yang kecil, yang di tengah adalah A2, luas permukaan yang kedua, dan A3 yang luas permukaannya lebih besar. Di sini, luas permukaannya berbeda-beda, V-nya juga berbeda-beda, kecepatannya juga sudah pasti berbeda-beda, tetapi debitnya selalu sama. Jadi debit yang masuk ke pipa, itu sama dengan debit yang ada di tengah-tengah sini, tengah-tengah pipanya. Lalu sama dengan debit yang akan keluar dari pipa. Jadi di sini perbandingan kecepatan alirannya itu V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Kecepatan aliran berbanding terbalik dengan luas permukaan penampangnya atau luas penampangnya. Jadi kalau kecepatan alirannya semakin besar, maka luas penampangnya semakin kecil. Atau kalau luas penampangnya semakin besar, kecepatan alirannya akan menjadi semakin kecil. Itu untuk persamaan kontinuitas. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Debit aliran saat masuk ke pipa sama dengan debit aliran yang ada di tengah-tengah pipa. Atau sama dengan lagi debit aliran yang akan keluar dari pipanya. Di sini Q1 sama dengan berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3. Jadi yang variabel tetapnya itu adalah Q-nya, debitnya, sedangkan variabel bebasnya ada luas penampang dan kecepatan aliran fluidanya. Lalu ada hukum Bernoulli. Di sini ada pipa mendatar. Tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil atau diameternya melebar. Ini sama kayak tadi prinsipnya. Jadi kalau V-nya kecil, A-nya semakin besar. Diameter itu berhubungan dengan luas penampang. Karena pipa itu luas penampangnya lingkaran, berarti A-nya itu adalah luas lingkaran, PR kuadrat, atau 1/4 Pi dikali D kuadrat. Jadi kalau V-nya kecil, A-nya akan semakin besar. Nah, tekanannya juga akan semakin besar, P-nya. Tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil, atau diameternya melebar, atau A-nya semakin besar. Nah, sedangkan yang B di sini, tekanan fluida terkecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar dan diameternya menyempit. Jadi pada gambar A, ini adalah tekanannya membesar, lalu yang B adalah tekanannya mengecil. Hukum atau persamaan Bernoulli, jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang satu garis arus. Di sini P1-nya ditambah setengah dikali rho V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho kali V2 kuadrat ditambah rho kali G dikali H2. Atau dapat dirumuskan juga sebagai P1 ditambah setengah dikali rho dikali V kuadrat
ditambah rho dikali G dikali H sama dengan konstan. Untuk hukum Bernoulli. Nah, untuk penerapannya itu ada teorema Torricelli, yaitu ada sebuah wadah yang memiliki lubang di bagian sampingnya, di mana lubangnya itu mempunyai diameter yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadahnya. Jika seperti itu, maka kelajuan semburan fluidanya di sini berarti V2-nya sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Sini ada benda, yang titik bulat ini adalah bendanya. Lalu ada wadah yang memiliki kebocoran di bagian sampingnya. Berarti gerak jatuh bebas atau V-nya V1 di sini sama dengan V2. V2 saat air menyembur keluar dari lubang bocornya itu. Tahu persamaannya di sini V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1. Lalu setelah teorema Torricelli ada tabung Venturi, sebuah pipa yang memiliki bagian menyempit atau venturimeter. Venturimeter ini ada dua, jadi ada tanpa manometer dan ada yang menggunakan manometer. Manometer itu adalah alat untuk mengukur tekanan. Oke. Lalu di sini ada tabung pitot. Tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Berarti ini yang dicari adalah V-nya. Penggunaan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk penyemprot parfum atau botol parfum itu menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Lalu ada cerobong asap, ada lubang terowongan, dan pesawat terbang. Oke, lanjut ke viskositas fluida. Di viskositas fluida ini ada yang namanya hukum Stokes, yaitu menjelaskan bahwa viskositas menyebabkan kelajuan lapisan-lapisan fluida tidak seluruhnya sama pada suatu pipa karena adanya gaya gesekan. Viskositas sendiri itu adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Jadi fluida yang memiliki viskositas tergolong ke dalam fluida sejati. Ada gaya gesekan. Gaya gesekan fluida FF-nya sama dengan 6pi dikali koefisien dikali jari-jari lalu dikali kelajuan bola. Lanjut. Suhu udah dipelajari di kelas 9. Ini kita lewatin aja. Yang kalor juga udah. Di kalor ada rumus kalor. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya adalah massa. C-nya adalah kalor jenis. Delta T adalah perubahan suhu. Lalu Q juga dapat dirumuskan menjadi C besar dikali delta T. Kapasitas panas kalor atau kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhu, di mana C besarnya itu adalah massa dikali kalor jenis. Lalu ada asas Black, banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Sigma Q lepas sama dengan sigma Q terima. Ada suhu akhir,
M1 dikali C1 dikali delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T-nya juga, di mana delta T1-nya itu adalah T1 dikurang TC. TC itu suhu campuran, dan delta T2 yaitu suhu campuran dikurang T2. Ini udah perubahan wujud udah dibahas di SD. Ada kalor laten juga. Kalor laten itu terbagi menjadi dua, kalor lebur dan kalor uap. Q sama dengan M dikali L. L-nya itu bisa menjadi kalor lebur atau kalor uap. Perbedaan dengan rumus Q yang M kali C kali delta T ini, kalau kalor laten itu tidak terjadi perubahan suhu. Delta T-nya tidak ada. Yang ada hanya dia terjadi perubahan wujud, misalnya dari es ke air atau mencair, atau dari air ke uap atau menguap. Jadi Q di sini sama dengan massa dikali kalor leburnya atau massa dikali kalor uap. Jadi hanya yang terjadi perubahan wujud, bukan perubahan suhu. Nah, grafiknya juga berbeda. Kalau M kali C kali delta T, dia grafiknya ke atas atau ke bawah, jadi naik atau turun. Sedangkan kalau kalor laten itu grafiknya dia mendatar, sejajar dengan T-nya, dengan waktu. Jadi kalau grafiknya naik itu pakai Q M sama dengan MC kali delta T. Kalau dia grafiknya konstan atau tetap, itu pakai kalor laten. Q sama dengan M dikali kalor leburnya, atau yang menguap berarti Q sama dengan M dikali kalor uapnya. Kalau yang ditanya Q total dari grafik ini berarti ditotalkan Q1 ditambah QL ditambah Q2 ditambah QU ditambah Q3 ini harusnya Q3. Ini ada perpindahan kalor. Nah, bab yang terakhir ada gas dan termodinamika. Persamaan gas ideal itu yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Satuan tekanan itu ada Pascal, ada bar, ada, ini banyak satuannya, ada ATM, CMHG, MMHG. Nah, ini kita masuk ke proses termodinamika. Jadi proses di termodinamika itu ada 4. Ada apa aja? Ada yang tahu? Iya. Ada berapa tadi? Isobarik, isotermik, isohorik, satu lagi adiabatik. Oke. Jadi kita ini bahas isotermik dulu sesuai yang di sini aja. Proses isotermik, termik atau termal ini biasa disebut juga sebagai proses isotermal. Termal adalah suhu, berarti di proses isotermal suhunya selalu konstan. T1 sama dengan T2. Berdasarkan yang tadi, yang persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, atau P dikali V per T sama dengan N dikali R. Sehingga kalau dia ada dua keadaan, bisa digabungkan menjadi P1 dikali V1 per T1 sama dengan T2 dikali V2 per T2. Karena T1 dan T2-nya konstan atau nilainya sama, berarti bisa langsung dicoret. Habis